Perkenalkan, nama saya Yuliana Laimani dari Prodi PGSD kelas E semester 1, mata kuliah Pengantar Pendidikan. Bab 8 tentang permasalahan pendidikan. A. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Misalnya masalah mutu hasil pembelajaran suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitarnya. B. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Dalam lingkup nasional telah ditetapkan 4 masalah pokok pendidikan, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Untuk memajukan bangsa kita, perlu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Maka pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Ini adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan belajar. Ada 2 aspek pemerataan pendidikan, yaitu yang pertama, equality atau persamaan. Artinya setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, equity, bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Permasalahan pemerataan terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai daerah terpencil. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu diartikan dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Setiap jenjang pendidikan juga melaksanakan peningkatan mutu guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Masalah mutu pendidikan adalah masalah pemerataan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. 1. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Ada juga permasalahan di masyarakat, yaitu yang pertama, pengangkatan adalah pengangkatan tenaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, seperti kesenjangan di antara tenaga untuk mendapatkan pengangkatan kuota yang sangat terbatas. 2. Penempatan dan pengembangan tenaga. Penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan, seperti seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Sedangkan pengembangan tenaga adalah pelaksanaan di lapangan sangat lambat. Contoh kesiapan tenaga pendidikan dalam kurikulum baru yang berubah kurikulum cepat dan tidak diberbagai oleh kesiapan tenaga pendidikan. Masalah yang keempat adalah masalah relevan pendidikan. Masalah relevan pendidikan adalah masalah yang timbul tidak sesuai sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Juga dapat diketahui dari banyak lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejurusan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. C. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Adalah manusia yang sehat, jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan lingkungan dan masyarakat, dan konsentris dari diri sendiri, yang berimbang antara
duniawi. Pengembangan aspek kognitif, yaitu 1. Beban kurikulum, 2. Pendidikan efektif sulit diprogramkan karena pelaksanaannya sangat tergantung kepada kemahirian dan pengalaman guru. 3. Pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. 4. Penilaian hasil pendidikan efektif tidak mudah. 2. Masalah kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidik Indonesia terlalu kompleks. Akibat antara guru dan siswa, seperti siswa dapat menguasai materi dengan baik sehingga siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi, dan guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberi pengajaran. Yang kedua, seringnya berganti nama. Kurikulum pendidik di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Yang ketiga, kurangnya sumber prinsip pengembangan. Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan sumber prinsip, yaitu data empiris atau pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif, data eksperimen atau temuan hasil penelitian, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. 3. Masalah peranan guru. Guru adalah salah satu komponen yang penting dalam pendidikan. Seorang guru mampu mengelola proses pembelajaran sebagai manajer, menunjukkan tujuan pembelajaran atau direktor, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran atau koordinator, mengomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar. 4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang pertama, realisasi pendidikan dasar. Kedua, kurikulum yang belum siap. Ketiga, pada masa tradisi, para pelaksanaan pendidik di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lain. D. Solusi masalah pendidikan di Indonesia. 1. Solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. A. Solusi masalah pemerataan pendidikan. 1. Membangun gedung sekolah seperti SD, impres, dan ruangan belajar. B. Solusi masalah mutu pendidikan. 1. Mengembangkan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut. 2. Menyempurnakan kurikulum. 3. Menyempurnakan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. 4. Mengembangkan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. 5. Kegiatan pengendalian mutu diatasi jika pendidikan dapat menyediakan pemerataan belajar, dapat mencapai hasil yang bermutu, dapat terlaksana secara efisien, produknya yang bermutu tersebut relevan. Yang kedua, solusi masalah aktual pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup. 2. Melaksanakan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat. 4. Pendidikan tenaga kependidikan atau pejabat dan dalam jabatan. 5. Untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Sekian video presentasi saya. Terima kasih.